Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, siswa-siswa Bapak, siswa kelas 9. Selamat datang di kelas 9. Balik lagi dengan Pak Rijal. Hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran matematika. Di kelas 9 ini kita akan mengawali pertemuan kita dengan kegiatan pembelajaran bab baru, yaitu bab mengenai pangkat tak sebenarnya, atau bisa juga dibilang sebagai bab mengenai bilangan berpangkat. Oke, judul bab kita adalah ini ya, pangkat tak sebenarnya atau bilangan berpangkat. Oke, pada bab ini kita akan mempelajari mengenai bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar dan pangkat pecahan. Kita mulai dari yang pertama. Kita akan mempelajari mengenai bilangan yang berpangkat bulat. Kita mempelajari bab yang pertamanya, subbab yang pertamanya, yaitu bilangan berpangkat bulat positif. Nah, ketika kita mempelajari operasi perkalian, kamu pasti pernah menemukan bentuk-bentuk seperti berikut ini. Ada 7 kali 7, ada 5 kali 5 kali 5, negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4. Nah, bentuk-bentuk perkalian berulang tersebut nanti dapat dinyatakan dalam bentuk berpangkat. Bisa kita tulis, semisal kita punya 7 kali 7, maka bisa dibuat menjadi 7 pangkat 2. Atau bisa juga 5 kali 5 kali 5, kita bisa tulis menjadi 5 pangkat 3. Begitu pula dengan negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4, bisa kita tulis dengan negatif 4 pangkat 4 dan seterusnya. Nah, tata cara bacanya seperti ini. Jika sebuah angka merupakan bilangan real, ya, maka bisa ditulis dinyatakan sebagai dan didefinisikan sebagai perkalian berulang dengan sebanyak jumlah n. Kita lihat sebuah angka dituliskan dengan a pangkat n, maka bisa disebut sebagai angka tersebut adalah angka bilangan yang berpangkat. A-nya nanti disebut dengan sebagai bilangan pokok, dan n-nya itu nanti disebut sebagai pangkatnya. N-nya disebut sebagai pangkatnya atau eksponennya. Nah, berikutnya kita perhatikan contoh. Dia bilang, nyatakan bilangan-bilangan berpangkat berikut dalam perkalian berulang. Kemudian hitunglah nilainya. Semisal di sini ada 2 pangkat 5. Nah, itu berarti kalau kita bikin angkanya berulang, berarti menjadi 2 pangkat 5 didapatkan dari 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali, sehingga jawabannya nanti menjadi 32. Sehingga hasilnya adalah 32. Kemudian negatif 3 pangkat 2. Berarti kita tuliskan negatif 3-nya sebanyak 2 kali. Ketika dikalikan dia menjadi 9 dan seterusnya. Untuk pengertian yang ini pasti mudah untuk kalian pahami. Ini adalah perkalian yang dasar. Dari SD sepertinya ada. Berikutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Sebuah kubus panjang rusuknya 8 cm. Tentukanlah volume kubus tersebut. Nah, volume kubus kita dapat dari rumus rusuk dipangkatkan 3. Ini termasuk juga bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat berarti bilangan eksponen kita tulisnya. Nah, kita jawab. Diketahui kubus panjang rusuknya adalah 8 cm. Nyatakanlah volume kubus. Maka penyelesaiannya, volume rumusnya adalah R pangkat 3, berarti 8-nya dipangkat 3, 8 cm-nya. Artinya
8cm dikali 8cm dikali 8cm, sehingga nanti hasilnya adalah 512 cm. Jadi volume kubus nanti kita dapat adalah 512 cm pangkat 3. Nah, berikutnya kita belajar mengenai sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Sifat-sifat perkalian bilangan berpangkat. Nah, sifat bilangan berpangkat itu pernah kita pelajari waktu kita kelas 7. Kita perhatikan permisalannya seperti ini. Di sini dia bilang 4 pangkat 2 dikali dengan 4 pangkat 3. Nah, di sini dapat kamu buat kesimpulan itu seperti ini. Bilangan berpangkat kalau dia bilangan pokoknya sama, berarti kalau dia dikali berarti pangkatnya ditambah. Kalau dia dibagi, berarti kebalikannya, artinya pangkatnya akan dikurang. Nah, ini adalah kata kuncinya. Kalau bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, kalau dia perkalian maka pangkatnya dijumlah, kalau dia dibagi maka pangkatnya dikurang. Kita perhatikan yang tadi. 4 pangkat 2 dikali dengan 4 pangkat 3, berarti karena dia dikali, basisnya juga sama, angka pokoknya, berarti dia menjadi 4 pangkat 2 tambah 3. Sehingga jawabannya adalah 4 pangkat 5. Jadi bisa kita tulis 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 3, jawabannya adalah 4 pangkat 5. Berarti sifat yang pertama kita dapat rumuskan. Kalau kamu mau tulis rumusnya adalah A pangkat M dikali A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M tambah N. Oke. Yang berikutnya, kita diminta untuk memperhatikan contoh soal. Dia minta kita untuk menyederhanakan bentuk-bentuk perkalian berikut. Oke. Kita lihat soal yang pertama, dia bilang 6 pangkat 3 dikali 6 pangkat 4. Di sini angka basisnya sama, yaitu 3 dan 4. Untuk disederhanakan, karena dia dikali, maka cara menjawabnya adalah tinggal 6 pangkat 3 kali 6 pangkat 4, maka pangkatnya dijumlah. Sehingga hasilnya adalah 6 pangkat 7. Untuk yang negatif 4 dikali negatif 4 juga sama. Angka pokoknya sama, bilangan pokoknya sama. Kalau nggak ditulis, nilai pangkat itu adalah 1. Nah, maka ketika dia dikalikan, negatif 4 dikali negatif 4 pangkat 2, berarti 1 tambah 2, yaitu jawabannya adalah negatif 4 pangkat 3. Jadi bisa kamu tulis di sini, kata kuncinya adalah bilangan tanpa pangkat maka nilai pangkatnya adalah 1. Bilangan yang tanpa pangkat, maka nilai pangkatnya adalah 1. Oke. Berikutnya yang C, kita perhatikan. 5 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 2. Di sini bilangan pokoknya
nggak ada yang sama. Artinya nggak ada yang bisa digabung. Berarti dia tidak dapat disederhanakan. Artinya jawabannya tetap 5 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 kali 2. Berikutnya yang D, itu dia soalnya adalah 7A pangkat 3 kali B pangkat 4 kali 3A pangkat 2 kali B. Nah, untuk yang seperti ini, kamu lihat yang basisnya sama atau yang bilangan pokoknya sama. A pangkat 3 sama dengan A pangkat 2. Kemudian B pangkat 4 juga bilangan pokoknya sama dengan B. Berarti kamu gabungkan B dengan B, lalu A dengan A. Berarti A-nya jadi 3 pangkat A pangkat 3 tambah 2, B-nya menjadi pangkat 4 tambah 1. Sehingga 7-nya kamu kalikan dengan angka 3, jadi bilangan yang biasa dikalikan dengan angka biasa, 7 kali 3 dia jadi 21, jadi hasilnya adalah 21, 3 tambah 2 menjadi 5, A pangkat 5 dan B pangkat 5, seperti itu. Nah, kita perhatikan contoh yang berikutnya, yaitu membuat persegi panjang. Contoh 54. Sebuah persegi panjang memiliki ukuran panjang dan lebar berturut-turut 10A pangkat 3 dan 4A pangkat 3. Tentukanlah luas persegi panjang tersebut. Oke, gambarnya seperti ini. Persegi panjang, panjangnya adalah 10A pangkat 3, lebarnya adalah 4 pangkat 3. Langsung aja kita masuk ke rumusnya luas persegi panjang. Rumus dari luas persegi panjang adalah luas sama dengan panjang kali lebar. Berarti 10A pangkat 3 dikali 4A pangkat 3. Sehingga pas dikalikan, 10 dikalikan dengan 4, dia menjadi 40. A pangkat 3 dikali dengan A pangkat 3 menjadi A pangkat 6. Karena pangkatnya dijumlah. Sehingga jawabannya menjadi 40 A pangkat 6. Jadi luas persegi panjang tersebut adalah 40 A pangkat 6. Berikutnya adalah sifat pembagian. Nah, sifat pembagian itu seperti yang Bapak bilang tadi. Kalau pangkatnya dikali, maka pangkatnya akan ditambah. Kalau dia dibagi seperti ini, 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4, dibagi, maka dia pangkatnya dikurang. Kita tulis lagi biar kita nggak lupa. Pangkat kalau dia dibagi, syaratnya adalah basis harus sama. Bilangan basis lagi, bilangan pokok. Bilangan pokok harus sama. Kalau pangkatnya dibagi, berarti pokoknya sama, berarti dia dikurang. Oke. Kalau pangkatnya dibagi dan bilangan pokoknya sama, berarti dia akan dikurang. Kita lihat di sini, 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4 berarti menjadi 5 pangkat 6 yang dikurangi 4, yaitu 5 pangkat 2. Jadi 5 pangkat 6 kalau dibagi 5 pangkat 4 hasilnya adalah 5 pangkat 2 karena dia pangkatnya dikurang. Dari sini kita bisa dapat sifat yang kedua. Sifatnya yaitu bisa kamu catat. Apabila ada A pangkat M dibagi A pangkat N, maka dapat dikatakan sebagai A pangkat M itu dikurangi dengan N. Berikutnya, sederhanakanlah pembagian-pembagian berikut ini adalah contohnya. Saya akan membahas untuk soal yang nomor A, yang C, sama yang E. Oke. Kita lihat, yang A dia bilang
6 pangkat 12 dibagi 6 pangkat 10. Ini juga mudah, berarti tinggal dikurang. Jawabannya menjadi 6 pangkat 2. Kemudian 9 pangkat 3 dibagi 6 pangkat 2. Bilangan pokoknya nggak sama. Nah, oleh karena bilangan pokoknya tidak sama, berarti pembagian 9 pangkat 3 bagi 6 pangkat 2 itu tidak bisa disederhanakan. Nah, yang 24 pangkat 8 dibagi 12A pangkat 3. Berarti bisa kita tulis pakai perperan biar gampang. 24A pangkat 8 bagi 12A pangkat 3, kita harus buat ke dalam bentuk perperan. Berarti 24A pangkat 8 per 12A pangkat 3. Gitu ya. Berarti 12 dibagi 24, hasilnya adalah 2. Dibagi pangkatnya berarti dikurang. Berarti dia menjadi 8 dikurangi 3. Sehingga hasil akhirnya adalah 2A pangkat 5. Oke. Berikutnya adalah sifat perpangkatan bilangan berpangkat. Jadi, bilangan berpangkat dia punya pangkat lagi. Kalau dia punya pangkat, maka dia akan dikalikan. Semisal kita punya 2 pangkat 2, lalu dipangkatin lagi 3. Berarti bisa kita tulis seperti ini. Biar kamu nggak lupa. Bilangan pangkat dipangkatkan, koma, maka pangkatnya dikali. Nah, kamu kasih tanda bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya akan kamu kali. Oke. Berarti 2 pangkat 2 dipangkatin lagi 3, artinya adalah 2 dipangkatin 2 kali 3. 2 pangkat 2 kali 3, hasilnya adalah nggak ditulis nih di sini. Jadi jawabannya adalah 2 pangkat 6. Gitu ya. Kata kuncinya adalah pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikali. Berarti sifatnya bisa kita tulis A pangkat kok jadi begini? Sifatnya bisa kita tulis A pangkat M dipangkatkan lagi N, berarti dia sama seperti A pangkat M dikali N. Jadi hasilnya adalah boleh juga ditulis sebagai A pangkat N kali M. Berikutnya kita akan menyederhanakan pangkat-pangkat berikut ini. Contohnya yang Bapak ambil adalah soal yang A sama soal yang D. Terlihat A itu 5 pangkat 4 dipangkatin lagi 2. Itu juga mudah, berarti tinggal kamu kali 4 kali 2, sehingga jawabannya adalah 5 pangkat 8. Contoh berikutnya yang D, negatif 3 pangkat 8 dikali negatif 3 pangkat 2, dipangkatin lagi 7, per negatif 3 pangkat 3, pangkatin lagi 4, dikali dengan negatif 3. Kalau dilihat sekilas agak ribet, coba kita bahas ya, untuk yang D. Maka cara membedahnya seperti ini. Kamu kerjakan dulu yang berbentuk pangkat punya pangkat. Berarti kamu rubah negatif 3 pangkat 8-nya tetap dikali dengan negatif 3 pangkat 2 kali 7. Negatif 3 pangkat 3 kali 4 dikali juga dengan negatif 3. Berarti dia menjadi negatif 3 pangkat 8 dikali negatif 3 pangkat 14 setelah kamu kali, per negatif 3 pangkat 12 dikali dengan negatif 3. Sehingga kalau kamu kali basisnya sama, pangkatnya dijumlah. Berarti nanti tinggal kamu jumlah 8 sama 14. Berarti dia menjadi negatif 3 pangkat 22 untuk yang atas. Yang bawahnya kalau pangkatnya nggak ditulis nilainya adalah 1, berarti tinggal kamu jumlahkan 12 dengan 1, sehingga hasilnya menjadi negatif 3 pangkat 13. Berikutnya dia jadi perperan nih. Perperan berarti dibagi. Berarti dia kalau di perperan dibagi, kalau dibagi berarti pangkatnya dikurang. Berarti negatif 3 dipangkatkan 22 dikurang 13,
Sehingga jawaban bentuk sederhananya adalah negatif 3 pangkat 9. Ini adalah bentuk yang paling sederhana. Sifat penjumlahan sama pengurangan bilangan berpangkat. Sifat penjumlahan dan pengurangan bilangan berpangkat. Udah berapa menit? 20 menit ya, udah lama. Oke. Untuk sifat penjumlahan dan sifat pengurangan bilangan berpangkat kita pelajari di pertemuan berikutnya. Untuk yang hari ini tidak ada latihan. Silahkan kamu catat materi dari Bapak, kamu simak dan kamu ulangi, kamu rapihkan catatannya. Bapak akhiri pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Bye-bye.